Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Alfa di podcast Idi Mojokerto dalam media Dr. Majapahit. Hari ini adalah edisi spesial. Kita akan mencari inspirasi bagaimana seorang dokter mampu membangun rumah sakit dengan sebesar ini. Harapannya semua akan bisa terinspirasi dengan ini. Penasaran? Kita simak lebih lanjut, kita akan ngobrol sama beliau. Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Silakan masuk. Oke. Monggo. Nah, Silakan masuk. harus sekali ini bicaranya. Iya, inilah bubuk saya. Oke, monggo. Silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira-kira ada apa ya ini ya? Iya Ibu, kasih. ini saya dari media Dr. Majapahit dari Alhamdulillah. Mojokerto. Oke. Kita akan ngobrol-ngobrol Bu. Silakan. Mungkin bisa menjadi sebuah inspirasi untuk sejawat Idi Mojokerto. Gitu. Kali ini adalah edisi spesial ngomong-ngomong Bu tentang gitu. podcast Mojokerto yang biasanya kita ngobrol Oke, di saya sering lokasi. juga. Oke. Saya Kita biasa juga. ngobrol di kantor sekretariat. Ya. Nah, ini adalah spesialnya kita ngobrol di rumah salah satu pengurus Idi Mojokerto. Alhamdulillah. Iya, sekali-sekali kita silaturahmi juga. Oke. Sambil silaturahmi. Oke, apa yang bisa saya sampaikan ya? Jadi ngomong inspirasi, saya kira inspirasi itu sesuatu yang harus yang luar biasa. Tapi saya kan biasa-biasa saja gitu ya. Bisa aja. Bu, ngomong-ngomong, saya itu sebenarnya ngefans Ibu itu dari awal-awal lulus. Fans ini artis Iya. ya. Kebetulan waktu itu ada seminar ID, saya ikut di dalamnya. Kemudian ada Bu Siwati berpidato di sana, menunjukkan sebuah aura kepemimpinan yang luar biasa dalam rumah sakit Mawadah ini. Nah, Iya. maka dari itu, alhamdulillah sekarang saya kesampaian untuk ngobrol di sini. Kita akan gali bagaimana sampai Bu Siwati ini membangun sebuah rumah sakit mungkin dari nol ya. Dari nol. Nggak salah itu. Iya. Nah, saya penasaran ini Bu, mungkin barangkali Ibu bisa bercerita kok bisa perjalanannya seperti ini. Oke, ya. Mungkin akan lebih baik kalau saya ceritakan ya tentang background, karena sesuatu itu biasanya dari background seseorang itu bisa mendasari perjalanan hidupnya gitu ya. Jadi Dr. Alfa, saya ngomong Dr. Alfa atau Mas Alfa ya, nama Mas Alfa aja ya, gitu ya. Karena masih seusia anak saya. Jadi begini Mas Alfa ya, saya itu sebenarnya dari desa ya. Background saya itu dari desa, dari kaki gunung lah kalau bisa saya bilang. Itu saya berasal dari kaki Gunung Semeru, jadi Malang Selatan. Jadi kalau gunung itu punya kaki, saya mungkin di bawahnya lagi gitu ya. Jadi bisa bayangkan lah begitu jauhnya saat saya perjalanan saya dimulai dari sebuah desa yang kecil tapi damai, tenang gitu ya. Dan saya masih merasakan bahwa hidup di satu alam pedesaan ya. Dimana saya bapak saya seorang petani. Nah, ibu saya bisa dikatakan beliau ini berumah tangga, tapi ibu rumah tangga yang mempunyai kesibukan yang mungkin kalau sekarang ini bisa dibilang itu entrepreneur ya. Cuman ya karena dulu itu di desa pokoknya jualan, tapi jualan tidak sekedar jualan, menjual sesuatu dari beli ke jual, enggak seperti itu. Nah, nanti ini juga sangat mempengaruhi jalan hidup saya. Beliau adalah guru pertama saya. Kalau saya dibilang sekarang mungkin perjalanan lebih banyak entrepreneur, mungkin guru pertama saya itu ibu saya. Itu kalau dari asal mual masalah saya. Darah entrepreneurnya nyalur dari ibu. Iya, mungkin itu. Nah, terus ceritanya dari ibu yang berdagang kok bisa? Kok bisa Itu seperti menjadi itu. dokter. Oke, nah. Kadang kan kalau nggak salah Ya, ya, di di desa. zaman-zaman itu dulu mungkin yang agak favorit itu kayaknya guru nggak sih? Betul. Karena itu menjadi suatu profesi yang tiap hari lalu lalang ya di desa. Dan itu bukan lalu lalang sih, satu-satunya. Mungkin ada 2 guru sudah cukup begitu ya, 1 kelas sekolah, 3 guru agama sudah cukup. Nah, jadi begini, Dr. Alfa ya. Memang orang tua saya itu waktu itu di desa, tapi sebenarnya dua-duanya adalah pendatang. Jadi dia dari kota, ikut di kota itu bersama budinya. Nah, orang tua saya itu sudah meninggal orang tuanya. Ya. Kemudian akhirnya di desa itu, jadi dia secara pendidikan walaupun tidak tinggi, tetapi lingkungannya sudah terbentuk bahwa edukasinya itu ada anak. Ya, contohnya edukasi apa? Ibu saya itu suka dongeng, gitu, ya, dongeng. Kemudian selain itu juga memberikan keteladanan yang saya rasakan sampai saat ini, keteladanan sebagai seorang ibu. Ini yang mendasari saya
keibuannya tidak boleh hilang jadi apapun seorang perempuan ya. Nah sebetulnya dokter itu nggak, saya bukan apa ya, itu kalau menurut saya itu kutukan Mas. Nah ini mungkin ini yang ini judul yang besarnya ini kutukan seorang ibu terhadap anaknya ya. Jadi kutukan itu kutukan baik ya. Jadi gini Dokter Alfa, jadi saya itu kan mulai kecil tuh sebetulnya bisa itu membaca, sebetulnya sarjana sekolah. Nah tetapi jadi saat waktu itu gini, saya itu masih kecil, masih usia 4 tahun, 3-4 tahun harus masih di TK ya, tapi TK sebentar karena tidak ada yang ngantar, akhirnya saya di rumah. Kemudian tetangga itu adalah kepala sekolah SD. Nah karena tidak ada yang ngomong saya itu misalnya ibu itu nikah kalau nggak salah itu, saya dititipkan lah ke tetangga itu untuk dibawa ke sekolah gitu ya. Artinya daripada di rumah, ya ini cerdas juga ibu saya, daripada di rumah dititipkan ke guru. Nah di sekolahan, nah guru kan nggak mungkin ngomong saya, akhirnya saya dimasukkan di kelas. Di kelas 1, bukan STK lagi, usia saya masih 3-4 tahun. Ternyata di kelas saya bisa ngikutin pelajaran dengan baik. Saya secara ini bisa ngikutin dan memang mungkin basic saya itu suka hitung-hitung gitu. Nah dari situ mulailah saya suka belajar dari kecil, walaupun usia masih terbilang masih apa, kalau saya PAUD ya, kalau TK saya sudah harus seperti bahasa anak-anak SD. Nah dari situ kelihatan ibu saya malah semakin melihat saya punya, istilahnya kalau sekarang bahasa kerennya punya potensi gitu ya. Ternyata ini kok tambah tegas gitu ya, apalagi rambut saya panjang dulu. Nah gurunya juga gitu, ketika kenaikan kelas ternyata saya itu bisa, artinya nilai dari bu guru itu bilang ke ibu saya, Bu ternyata ini anaknya, maaf ya bilang anaknya pintar, terus nanti kalau tunggakan kelas 2 gitu. Artinya saya ternyata bersekolah tanpa sadar ya itu. Nah sampai akhirnya kelas 3, jadi usia masih 7-8 tahun ya, kelas 3 itu saya sudah pintar hitung-hitung. Terus ini lah di rumah kan toko kelontong itu saya sudah bisa meladeni pembeli. Nah gitu. Dari situ akhirnya ibu saya kan juga orangnya terampil ya, tidak ada hasil kebun yang tidak diolah. Jadi tidak, misalnya hasilnya apa namanya itu salah pohon gitu misalnya. Ya enggak telepon dijual kan murah, berkeripik sampai akhirnya sibuk lah. Nah bapak saya juga di kebun, bukan sawah ya, jadi tanaman kami tanaman perkebunan kayak kopi, tangkai, kelapa kayak gitu, pisang, banyak-banyak sih gitu. Nah dari situ kan sibuk ya, sampai akhirnya saya tuh enggak, kayak ini kalau belajar itu malah mengganggu kesibukan. Nah kebalik ya. Jadi kalau saya melihat saya belajar itu saya itu agak marah. Ini kok sih namanya bocah gitu. Sampai akhirnya suatu saat ini supaya ini ya tuntut ceritanya. Jadi suatu saat itu saya sudah dilepas. Jadi kalau istilahnya umur 4, 5, 6, 7, 8 tahun, jadi dengan bayangkan 8 tahun seberapa ya, masih ingusan. Saya sudah tinggal ke pasar. Saya ngedep dagangan sendiri. Nah, jadi semakin itu 8 tahun. Nah, kalau ke sekolah saya juga bawa dagangan apa itu. Itu inisiatif saya. Bisa jualan di rumah, sekecilnya itu. Kemudian suatu saat ini pas mendung ya, mungkin kalau saya masih ingat betul itu karena pas waktu itu kayak mendung, di mana jemuran. Jadi hasil kebun itu kan kopi ya, digiling kemudian dijemur. Nah, jemuran itu harus dihintasi bahasa Jawa ya. Nah, itu kan pada sibuk saya di dalam rumah itu sambil ngedep toko kelontong tadi kan baca. Masih baca sampai tidak dengar kalau ibu saya itu manggil untuk minta bantuan ngentasin memian itu lagi. Sampai akhirnya saya ketahuan baca, saya marah besar, itu masih terngiang. Kalau bahasa Jawanya ya masih ingat kan, bocah wedok kok buku wae, lek kate dokter kowe rugi. Kenapa kata-kata betul yang muncul? Karena waktu itu namanya itu kayak impossible lah ya. Tapi kami punya, misalnya ibu itu di kota jadi dokter tentara. Nah itu, jadi kata-kata itu muncul sebetulnya sebagai sesuatu yang betul nggak sengaja. Kutukan lah. Kata-kata emosional tapi baik. Berarti ini penting kalau ibu-ibu yang di rumah harus jawab yang di rumah ibu-ibu punya anaknya nakal, jangan ngomong yang jelek, ngomong yang baik. Siapa tahu jadi beneran. Nah, ini juga yang akhirnya saya tanamkan ke siapapun, baik itu karyawan, staf maupun anak-anak saya. Khususnya seorang ibu ya, istilahnya itu geni kalau orang Jawa itu. Jadi itu geni itu jangan semudah untuk mengatakan yang jelek. Gitu. Jelek untuk anak-anaknya. Karena lidahnya ibu tadi itu geni. Itu geni. Omongannya tajam kayak api. Iya itu. Itu sekolah saya sih juga pertama ya. Kalau tadi perjalanannya sekolah saya di desa, SD, SMP. Nah, ketika SMA ini yang berubah mungkin menjadi jalan lebih mudah lagi. SMA saya tidak di desa. Inilah kelebihan orang tua saya yang walaupun orang desa,
tetap mengedepankan pendidikan. Ya, jadi SMA saya di Malang waktu itu jarang lah anak desa yang sampai ke Malang. Iya. Saya dikoskan di sana. Tuh, terus Malang, ya alhamdulillah saya sekolah juga istilahnya karena niat ya, karena melihat orang tua yang ya petani, atau kalau nggak kasihan. Gitu. Sampai akhirnya saya lulus sebenarnya tahun 85 itu lulus terus masuk di UGM, bukan fakultas kedokteran gitu, psikologi. Nah, karena mas saya di UGM itu ambil sipil. Nah, nggak tahu angin apa yang mbak sana. Akhirnya tapi tahun depannya saya ambil FA UNER. Dan alhamdulillah terima. Ibu saya itu malah kalau anaknya keterima itu kan senang, ibu saya enggak. Gitu ya, gitu. Kenapa? Aduh, kok neng kedokteran, nanti biayanya dari mana? Gitu. Itu diceritakan saya sudah punya anak ini. Sebetulnya beliaunya itu waktu itu keberatan. Kenapa sih keterima gitu? Enak di Jogja yang cuma sekian tahun. Tapi beliaunya itu kelebihannya tidak pernah menyampaikan keluhan itu depan anak. Walaupun dia pendidikannya nggak tinggi ya. Luar biasa. Bu, kita boleh barangkali kita diajak jalan-jalan ke rumah sakit. Boleh ya. Jadi ya Mas Alfa, jadi apa yang saya sampaikan adalah sesuatu yang siapa tuh menjadi inspirasi. Kalau memang itu kebaikan, manfaat ya. Tapi kalau misalnya itu sesuatu yang tidak baik, namanya orang itu dari sawang sinawang ya. Ya mau dimaafkan ya, karena saya juga hanya sebagai manusia dengan segala keterbatasannya ya gitu. Boleh kalau kita mulai mau kita jalan, tapi kebetulan ya ini ada beberapa tempat yang memang kami bertumbuh dengan membangun sendiri ya, jadi di mana-mana bisa ada gitu. Kantin Alfa ya, kantin ini juga kantin mulai saya, kalau bisa dibilang ini masakan saya. Tapi saya lihatnya ini kayak kafe di dalam rumah sakit ini. Mungkin lah gitu ya. Ini kalau sore warnanya memang bukan putih tapi lebih hangat ini kayaknya. Benar, merah, kuning, romantis gitu ya. Romantis. Jadi tidak bunga-bunga itu ya. Ini juga inspirasi tertentu kalau kita ke rumah sakit biasanya kantinnya ya begitulah. Jadi kalau kita lihat di sini kita kayak suasananya di kafe. Wah, ini rencana sih memangnya ke arah sana ya. Tadi saya nyambung tadi itu. Jadi kalau di Malang tadi kan ada kebun kopi ya. Nah itu sekarang kan Bapak sudah nggak ada. Jadi hasil kopi saya ada di sini. Oh iya. Ada. Kalau mau ngopi silakan. Hasil kopinya bisa diolah jadi kafe. Iya. Ada. Ngomongin tentang perjalanan Ibu kan jadi dokter dengan kutukan yang luar biasa. Itu kan. Nah, setelah lulus ini Bu, ini hampir mungkin rata-rata apalagi sekarang dokter mungkin akan diperbanyak juga. Kalau kita lulus ngapain gitu nanti. Nah itu kok tiba-tiba Ibu kemudian praktek yang berlanjut menjadi segede ini ceritanya gimana Bu? Ya semua dari nol ya. Jadi gini, saya kira kemana ya, mohon maaf kalau selama kita menjadi seorang dokter yang tidak diam itu tidak pernah tidak ada peluang apapun ya. Karena memang profesi yang insya Allah masih terus dibutuhkan ya. Jadi saya jauh sebelum lulus itu sudah biasa lah ya, waktu itu kan sudah suka bantu-bantu di klinik-klinik gitu ya. Waktu itu mungkin istilahnya SIP dan sebagainya itu mungkin tidak seketat sekarang ya. Jadi tapi ya waktu itu ya namanya bukan nama justru ya bukan nama kita yang enggak, tapi kita bantu. Bantu di klinik. Bantu klinik. Begitu lulus sudah resmi ya, itu saya mulai dengan mengawali. Jadi saya bisa dibilang mulai dari lulus itu sebagai perintisnya. Merintis ya. Bukan meruntus ya. Waktu itu bersama teman-teman seangkatan itu merintis sebuah balai pengobatan di daerah Sidoarjo Tulangan ya. Nah, sampai ya alhamdulillah sekarang jadi rumah sakit. Ya, alhamdulillah. Waktu itu saya awal 93 itu saya lulus, kemudian merintis itu belum lahir ya. Saya baru lahir 88. Ya. Terus sampai insya Allah akhir 93 saya tinggal karena saya harus PTT. PTT angkatan keempat atau kelima ya. Itu saya waktu itu cuman lihat peta karena suami saya waktu itu dinas di Porong, yang paling dekat Porong itu Ngoro. Walaupun SK saya itu Jatirejo. Nah kebetulan waktu itu kepala dinasnya almarhum Dr. Bambang bilang kalau Jatirejo sudah ada dokternya. Nah, jadi Anda pilih aja yang ini mana yang kosong itu, kalau nggak salah Ngoro, Trawulan, Puri. Saya lihat peta, Dok, mohon maaf saya mau lihat peta di Naseta. Akhirnya
Yang paling dekat sama orang mana? Ini Ngoro Ida, saya nggak tahu itu Ngoro seperti apa, juga betul-betul istilahnya saya pilih Ngoro. iya, PTT di situ 3 tahun sebetulnya, artinya 96 sudah selesai. Tapi waktu itu ada program PIN pertama ya, kan imunisasi nasional, sehingga agak diperpanjang sampai 97 awal. Oh, iya, iya. Nah setelah itu 97 saya itu hamil anak kedua. 97 itu, oh ya sebelum itu saya sudah mengawali dengan praktek sih praktek pribadi. 95 itu ya, 93 di puskesmas, 95 saya praktek pribadi. Dan alhamdulillah juga waktu itu masih kontrak ya, kontraktor, bukan kontrak ya. Jadi dari Doremi lah, pasien ya kadang-kadang nggak ada. Waktu itu praktek saya di daerah sini juga sih, daerah Kembangan, Marinit. Posisi di Porong, praktek puskesmasnya Ngoro, saya praktek di sini. Jangan dibayangkan ada pasien, kadang-kadang juga nol, nggak ada. 1 pulang malam, 2 waktu itu ya. Sampai akhirnya saya masih ingat sekali pertama kali dapat pasien 10, saya belanjaan itu ya jajan pasar gitu. Iya. Itu loh bisa dibayangkan ya. Ini. Padahal waktu itu loh ya masih kita juga masih sedikit ya. Nah, sampai akhirnya saya merintis itu 95 berarti kan ya. Sambil di puskesmas. Pagi di puskesmas, pulang ke Porong. Kemudian sore berangkat ke sini dari sini pertanyaan ini, malam balik begitu seterusnya. Saya orangnya ini istiqomah. Itu 97 saya keluar dari puskesmas. Kebetulan waktu kontrol hamil itu kenal sama dokter SPB-nya yang punya waktu itu rumah besarnya di Mojosari. Oh ya. Nah ya, setelah itu saya ditawarin silakan kalau mau di sana, saya soalnya dinasnya di situ aja. Pelangnya beliaunya, jadi saya praktek waktu itu belum ada rumah sakit apapun ya, puskesmas masih Mojosari juga. Belum ada rumah sakit, rumah bersalin, dan ada peran dokter SPOG. Nah disitulah saya juga dapat ilmu banyak karena beliaunya juga tidak pelit ilmu dan waktu itu belum ada dokter kandungan, jadi saya itu lebih banyak sebagai praktek ya, praktek objin. Maksudnya ya menolong bidan plus ya gitu ya. Tuh. Dari situ alhamdulillah Balai Pengobatan Kecil ini kembang. Tahun 99 jadilah rumah sakit. Itu punya orang ya. Nah tahun 2003 ya Mas. Saya waktu itu sudah anak saya 2 dan waktu itu saya harus memilih apakah saya, karena suami saya kan tidak di rumah ya, dinasnya di luar kota, luar daerah. Saya harus fokus ke anak, karena anak sudah mulai butuh perhatian. Makanya saya jangan bikin wanita karir. Ya karena sebenarnya saya itu ibu aja, kemana-mana saya nggak lepas dari anak. Ya karir ya ibu. Jadi waktu itu saya akhirnya resign karena harus fokus mendidik anak sambil praktek di rumah. Nah ternyata di rumah pasiennya banyak. Terus akhirnya juga saya kembangkan ini karena apa tuntutan pasien, karena saya sudah biasa merawat pasien, menolong persalinan waktu itu kan ya. Akhirnya praktek saya menjadi Balai Pengobatan dan rumah bersalin. Pengalamannya yang yang berjalan dari tempat yang pertama tadi. Tapi saya tuh sempat dengar begini Bu, ibu itu terkenal dengan kalau praktek itu pokoknya mungkin nggak perlu dikasih obat, dengan ngobrol-ngobrol saja udah. Ya sebut itu ya kayak dukun ya, terkon ya. Saya kira gini, Dr. Alfa ya, kita semua tahu lah tenaga medis atau orang awam bahwa dalam kita kontak dengan pasien, kita pertama sudah kontak, mata itu sudah kontak istilah hati ini. Dan menurut kita juga ya bahwa tidak sepenuhnya yang datang ke kita saya praktek umum kan, itu adalah benar-benar sakit fisik. Iya itu ya. Banyak juga yang juga ternyata itu masalah-masalah yang di belakangnya. Kita tahu ya dispepsi sebanyak termasuk anak-anak itu biasanya bukan masalah psikologi, kalau mereka itu cenderung perhatian ya. Itu, supaya juga tidak takut sama dokter. Jadi saya sama anak juga kita bisa kontak dengan baik. Untuk diketahui juga, saya selama mahasiswa aktif di ini Swayanaka itu mahasiswa penyayang anak. Itu mulai semester awal itu. Jadi saya memang juga sudah biasa gitu, ibu-ibu mbah ya. Jadi istilahnya itu ketika orang sudah dengan diperhatikan, displacement sudah sebelumnya terus selesaikan ya. Displacement itu kan mengalihkan ini ke perilaku lain gitu ya. Itu lebih arah psikologi. Mungkin ini background saya karena pernah kuliah psikologi sebelumnya di UGM ya. Mungkin itu ya ada manfaatnya juga ya. Jadi itu dengan terapi psikologi akhirnya merasuk juga dalam jiwa. Kalau terkon enggak lah ya. Dari situ
mungkin orang akan semuanya yakin. berkorelasi ya Bu. Iya. Jadi intinya bahwa perjalanan hidup ini juga dipengaruhi oleh beberapa hal yang sudah kita jalani di sebelum-sebelumnya kan seperti itu. Iya, iya. Misalkan waktu baru dulu sudah langsung makan di mana atau kerja di mana, Nggak pernah diam. perjalanannya itu yang membuat akhirnya ke belakang itu semakin Sudah biasa. sudah mengerti, pengalamannya banyak. Waktu mahasiswa juga nggak mau diam. Waktu mahasiswa juga tadi Ya, walaupun nggak jadi berdebat pentolan ya, misalnya di dulu istilahnya senat ya, bukan BEM ya. Saya di situ pokoknya si penggembira ya masuk aja gitu, si penggembira itu ya. Terus di BEM saya pernah, BEM itu eksekutifnya. Nah, itu saya semester berapa itu kampanye gitu ya. Tapi sekarang jangan bilang kampanye ya. Iya. Jadi saya mahasiswa juga walaupun nggak jadi pentolan yang tinggi-tinggi, saya ikut PIAI, HMI gitu. Aku nggak jadi pejabat penggembira gitu sih. Pernah diam. Saya juga nggak pernah diam. Semoga ketularan. Nah, tadi itu awal merintis sebuah klinik. Nah, kemudian gimana Bu ceritanya? Kok bisa dari klinik ini akhirnya tahu-tahu menjadi rumah sakit segede? Ya, itu juga nggak sengaja kayaknya ya. Nggak sengaja. Jadi gini, Mas Alfa ya. Waktu itu dengan RB, BP yang ada di rumah saya, rumah tinggal ya. Nah, jadi waktu itu sebetulnya saya nggak sengaja, ini rumah ini untuk balai pengobatan enggak. Berarti praktek kan tadi bilang kan. Jadi misalnya balai pengobatan. Alhamdulillah kebetulan 2 lantai ya. Karena lantai 1 udah penuh dengan pasien, saya pindah tinggal di lantai 2 sama anak saya ya. Nah, dari situ pengalaman yang juga ini juga kenapa tidak boleh jadi satu dengan rumah tinggal itu waktu itu anak saya karena di bawah itu ada pasien macam-macam ya, ada rawat inapnya, ada rawat yang sederhana lah, kalau kayak bris gitu ya, ada DHF juga. Nah, anak saya mungkin barangkali ya karena rumahnya juga jadi satu dengan pasien, si anak saya pertama itu sampai saya ingat 70.000 dulu itu ya, trombositnya atau darah itu. Saya berpikir ya ini karena saya sendiri menjadi biangnya itu ya kan. Itu akhirnya saya terpikir alhamdulillah juga ini juga ya rahasia ya. Enggak, saya sendiri itu ya harus nabung ya. Harus nabung. Waktu itu kan enggak, atau mungkin karena waktu itu enggak ada banyak mall ya. Nah, atau waktunya juga untuk praktek terus ya. Oh iya. Jauh tahun saya. Ya, nabungnya itu karena suami saya itu orangnya juga orang desa. Nabungnya bukan nabung di bank gitu. Jadi kita beli sawah gitu ya. Kan di dalam murah ya. Iya. Sawah sampai kayaknya di daerah sini ya, ini ada seberapa petak sawah, bukan tanah yang sudah rumahnya enggak. Akhirnya karena itu terdesak itu akhirnya jadilah sawah di sini berapa meter, masih 4 ribuan lah. Udah kita bangun. Waktu di awal ya untuk rumah besar balai pengobatan. Nah, kebetulan saya punya konsultan itu mas saya tadi yang teknik sipil ya, dia guru besar sekarang di perguruan tinggi itu. Dia menyarankan kalau bangun jangan 1 lantai, gitu. Ya kan? Dia sudah jauh ke depan karena tanah juga semakin mahal dan juga kelihatan gagah. Iya. Nah gitu. Akhirnya bangunlah saya gambar sendiri kayak kamu mau kayak apa sih? Gitu. Ya, saya gambar, kemudian diterjemahkan sama anak buahnya, arsitek dan lain-lain. Jadilah yang gedung pertama itu. Terus saya pikir ini ada gagahnya juga, gitu. Kasih pilar gitu. Nah, suka pilar lah. Bisa senilasi gitu. Terus ada unsur islaminya, ada gini gitu. Akhirnya jadilah itu rumah besar pengobatan. Lah, ada teman sejawat bilang, Mbak, ya semuanya gedenya kok rumah besar. Rumah sakit kan dulu. Saya termotivasi. Akhirnya waktu itu, kenapa enggak ya? Nah, akhirnya waktu itu validesnya almarhum Dr. Nur ya. Mbak bilang gini, oleh nggak rumah sakit tapi harus ada ipalnya. Sampai ipal itu sudah sekian tahun yang lalu. Mau jualan 1 mobil itu. Iya. Nah, dari situlah akhirnya saya ngurus izin. Sebelum ngurus izin rumah sakit, saya sudah ikut pelatihan tentang akreditasi rumah sakit. Ini yang mungkin menjadi satu pembeda ya, karena waktu itu sudah punya pertanyaan diri sendiri, rumah sakit itu apa? Siapa guru saya? Akhirnya saya ikutlah pelatihan akreditasi di Madiun. 5 orang waktu saya ingat itu ketika di acara itu kan perkenalan ya. Dari rumah sakit mana? Namanya akreditasi rumah sakit. Pesertanya kan pasti rumah sakit. Nah, ketika kami memperkenalkan dari rumah besarnya Mawadah gitu kan ya. Kok rumah besarnya ikut? Ini insya Allah bulan depan kita mau ngurus dan insya Allah pertengahan mungkin sudah bisa operasional gitu. Nah, itulah mulai kenal gitu ya. Sehingga kita mengawali rumah sakit itu dan tidak dengan ilmu ya, paling tidak itu ada ilmu dari pelatihan-pelatihan itu. Itulah jadi awalnya rumah sakit seperti itu. Apalagi pasti itu tadi ya, selalu korelasi dengan apa yang kita pelajari gitu ya. Membuat pelajaran itu semakin karena perjalanannya semakin mulus, semakin baik. Karena kalau kita mengerjakan sesuatu itu harus ada pertanyaan yang ada di dalam kita. Rumah sakit itu apa? Kemudian kita cari jawabannya. Jadi akhirnya mendapat petunjuk mungkin dengan pelatihan. Betul. Jangan merasa pinter sendiri ya, karena kita harus apalagi waktu itu kan ya
dokter umum ya, Ya. nah, dokter umum kemudian juga rumah besar, udah pengobatan rumah sakit itu sesuatu yang gimana ya, akhirnya ada pelatihan akreditasi, saya ikut, dan itu mulai ada kayaknya ada, oh ini kisi-kisi rumah sakit seperti ini. Jadi waktu itu, oh iya harus punya buat plan ya, extra ya. Nah bahasa-bahasa itu yang bagi saya asing, akhirnya saya harus terpaksa otodidak. Iya, membuatnya. Otodidak saya, akhirnya saya ketemu ketika workshop, ketika seminar itu, saya ketemu guru-guru yang ini ya, beliau ini saya ikuti. Sampai saya pernah di tahun berapa itu ikut satu narasumber, ya itu memang ahli rumah sakitan, kayak serial gitu. Saat itu saya juga berpikir ngapain harus sekolah ya, gini aja kan bisa gitu ya. Ternyata itu enggak juga. Semuanya saling melengkapi. Iya, nah terus setelah itu di dalam akreditasi saya tahun 2009 masuk ke diri, 2012 kami sudah akreditasi 5 dasar waktu itu. Nah di situ itu ada poin yang saya tidak bisa maksimal, contohnya pendidikan direktur harus S2 kan itu. Ya. Saya merasa kenapa ya harus begini. Nah itulah saya dasarnya sekolah S2 itu sebenarnya dari tidak terpenuhi satu EP tadi. Iya. Akhirnya harus sekolah. Nah sekolah itu juga ternyata saya dapat ilmu tidak hanya dari dosen ya, bahkan mungkin tidak terlalu banyak dosen, dari teman-teman yang sekolah, dari kemana-mana. Iya. Kumpulan dari lingkungan di sekolahan itu juga menjadikan sekolah lagi di luar sekolah. Sharing pengalaman. Sharing pengalaman ya. Nah, makanya kan kata lain. saya tidak pelit untuk sharing pengalaman, karena saya jadi berasal dari pengalaman-pengalaman orang lain, baik itu pengalaman keberhasilan maupun pengalaman kegagalan. Gitu. Ambil hikmah dari situ. Tuh, mungkin itu yang jadi di rumah sakit ya. Tuh. Ya, tidak boleh lupa ya. Itu karena Allah. Tidak ada izin dari ridhonya, maka tidak akan terjadi. Kenapa begitu? Nah, tadi dari awal lupa ya menceritakan bahwa dalam kita berkarya atau apa itu jangan lupa dari niat. Ya, niat kita apa, tujuan hidup kita apa. Baik ya. Ya, niatnya apa? Saya punya visi diri bahwa saya mencari ridho Allah misalnya gitu. Maka di situ yang tidak boleh ditinggal. Iya. Visi informasi ada kata-kata doa Allah. Ada yang nanya kenapa sih ada kata doa Allah? Cari apa kita gitu ya? Nanti bisa dilihat di visi rumah sakit. Iya. Nah, ini kita lagi di salah satu area terbuka hijau seperti paru-paru rumah sakit ya. Iya. Apa? Karena ketentuan bangunan itu kan tidak ada ya. Sekian persen itu adalah ruang terbuka hijau. Nah itu memang sudah ketentuan itu wajib. Iya. Makanya kita nggak boleh bangun cuma lokasi di blok bangunan karena boleh. Nah ini juga menjadi tamannya anak-anak atau yang penunggu. Jadi seger suasananya gitu kan. Ya, silakan duduk kan. Kita nikmati juga. Ini kan selain rumah sakit Ibu berdiri, ternyata masih ada klinik. Saya dengarnya juga ada 2 klinik ini. Ini yang mungkin buat kami yang barangkali yang belum punya pasti kebingungan. Rumah sakit aja gede, gimana ngelolanya? Apalagi ada klinik-kliniknya. Bulan juga sih ya. Jadi gimana? Ini Dr. Alfa tadi kan sudah saya sampaikan di depan bahwa karena motivasi teman tadi ya, masa segini gedenya gawe klinik, rumah sakit aja lah. Akhirnya saya butuh saya izin, akhirnya jadi rumah sakit yang 2009. Nah, lupa bahwa sebelumnya kan berupa klinik di rumah yang tadi yang saya bilang. Nah, waktu itu sempat vakum. Jadi 2009 sampai 2013 izinnya ada Mas Yan. Gitu. Nah, rumah Besalin belum buatnya masih ada. Cuman ya karena kita masih fokus mengembangkan rumah sakit. Kita belajar lah, bukan mengembangkan. Kalau mengembangkan sesuatu yang sudah ini ya, waktu masih ini bagaimana sih apa itu rumah sakit ya. Terus bagaimana masih pertanyaannya bersifat berkutat pada apa Mas ya. Nah, kan baru bagaimana kan gitu kan. Nah, akhirnya tahun 2014 kita tahu kan BPJS pertama ya tahun 2014. Oh iya. Dimana di itu mulai kenal FKTP. Nah, dari itulah akhirnya muncul ide untuk menghidupkan kembali sesuatu yang mati. Jadi kayak mukjizatnya Nabi Isa. Akhirnya kami urus izinnya untuk yang tadi nggak aktif, kami urus lagi, tetapi namanya berubah menjadi klinik urgent. Karena nama Mawadah sudah dipakai untuk rumah sakit, dia tidak jumbo gitu ya, klinik urgent. Dan alhamdulillahnya pasien itu kembali tetap gitu loh. Jadi memang ya awalnya kan memang sudah banyak. Waktu saya praktek itu saya nggak pamer ya, sehari bisa 100 lebih. Alhamdulillah. Gitu. Nah akhirnya berkembang di sana dan menjadi klinik satelit dari Mawadah. Gitu. Iya. Rujukannya ke rumah sakit. Iya. PPK satunya. Ya FKTP-nya. FKTP-nya.
ke kliniknya. Tapi ya Keren. tetap kita yang fokus adalah yang di rumah sakit karena memang beda banget ya antara ngelola klinik dengan rumah sakit, kompleksitasnya ininya. Nah, namun demikian karena di FKTP sudah jalan, pasien sudah biasa, maka jalan. Dan dokter-dokter di situ pun ya dokter dari rumah sakit. Nah, jadi mereka tidak hanya praktek di rumah sakit, untuk menambah itu dia juga di klinik dan jaraknya tidak jauh. Jadi sebetulnya gini dokter apa ya, intinya itu ketika saya memulai itu sebanyak-banyaknya teman itu juga ikut. Jangan merasa bahwa oleh ono konjoane kok ndak kurang, no. Karena saya yakin rezeki juga sudah dari atas, dengan kita usaha. Nah, jangan pernah takut ketika ada teman rezeki kita hilang. Enggak. Saya pengalaman selama ini enggak seperti itu hukumnya. Gitu. Sehingga ternyata banyak gitu. Ya tapi bukan terus itu tanpa itu ya, pasti ada itu ya. Namanya ilmu yang harus kita bisa ngikutin gitu. Update terus ilmunya. Iya, harus. Ya, harus itu. Nah, tantangan terbesarnya apa itu? Oke. Tantangan tuh hampir semua ya. Ada ya kalau bilang itu oke lah, saya bilang dulu bahwa tantangan itu bagi dua sih ya. Tantangan internal, tantangan eksternal gitu ya. Kalau kita bilang tantangan, itu mesti ada lawannya apa? Peluang. Kalau eksternal namanya kan tantangan ya. Iya kan? Karena ini saya yakin juga sebagai orang beriman yang ada kan di surat Al-Insyirah misalnya ya, bersama kesulitan ada kemudahan, bersama tantangan ada peluang. Nah, itu kalau di dalam ilmu manajemen kan ada OT, opportunity dan nah, kemudian di dalam internal ada kelemahan, ada kekuatan. Nah, ini akhirnya tantangan dan peluang itu bergandengan, kelemahan juga bergandengan dengan kekuatan. Sehingga dalam membuat rencana kerja pun, jadi kalau tantangannya apa yang terberat, saya bilang bahwa tantangan terberat adalah di SDM. Pengelolaan apa sih, manajemen apa yang paling berat menurut saya, tantangan terbesar adalah SDM. Karena apa? Ya kita tahu ya, satu di rumah sakit, saya bilang di rumah sakit ya, SDM rumah sakit tuh sangat heterogen. Saya tidak bilang mana terendah mana tertinggi, kita di sini saya tanamkan bahwa kita keluarga. Kalau dalam satu keluarga itu seperti sepeda, ada mur, ada setir, ada roda, tidak ada yang paling penting. Semuanya penting ya. Analogi yang bagus. Betul. Jadi itu sepeda, ada setir, ada ini. Nah, ini menjadi satu harmoni yang harus kita jalankan. Nah, di rumah sakit jangan tahu ada katakan level profesor, tadi kita misalnya dokter spesialis, ada level yang masih SMK, ada SMA. Perawat pun itu berbagai tingkatan. Ya, ada perawat pemula, PK1, PK2, bidan, perawat OK, perawat. Nah, inilah tantangan terbesar dalam mengharmonikan sesuatu yang nyata-nyata sebenarnya beda. Dengan segala ininya ya, karakternya, yaitu karakter, bagaimana saya bisa harus ngalah. Tidak boleh kita menang sendiri. Dan tujuan harus tidak boleh lupa bahwa visi kami adalah bla bla bla, ada mencari ridho Allah. Jadi ya berusaha untuk jembara hati gitu ya, nggak bisa kita menang-menangan. Ada yang mungkin kita nggak boleh melihat dari sisi negatifnya. Kalau saya ada yang mungkin pemarah misalnya gitu ya, dari sisi positifnya itu menjadi penyemangat saya. Mungkin marah ada sebabnya ya, mungkin tentunya tidak terpenuhi, tapi so far sampai saat ini saya melihat harmonisasi di Muhammadiyah ini bagus sih. Karena selama ini juga apa karena takut ya. Nggak ada istilahnya blok A blok B, kayaknya enggak. Bagus Bu, kalau sampai bisa ya semua sama aja sih, luar biasa itu. Sama aja. Itu tantangan terbesar itu, tapi ya sedikit lagi kelemahan ya apa kekuatan itu. Tapi kita kan ada seni ya ke sana. Itulah bagaimana mulai dengan itu si SDM. Luar biasa. Apalagi sekarang ya, dengan era seperti ini, kita harus punya SDM yang lengkap. Nah, kita tahu juga dokter spesialis susah kan? Nah, ini tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana saya dokter spesialis terpenuhi. Apalagi dengan tambahan 1,5 hektar. Mau diapakan ini? Gede lagi ini. Ya, nggak boleh sombong. Ya, kita Bismillah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita bisa usaha. Saya yakin semua punya jatah rezeki sendiri-sendiri. Tidak boleh sombong, tapi kita juga harus tetap semangat. Tantangan sebesar apapun, kalau ada peluang. Kelemahan apapun, kalau ada kekuatan. Nah, kita mapping itu.
Akhirnya keluarlah namanya strategi. Hmm. Nah, ilmu manajemen ya, kuliah manajemen ya. Pelajarannya keren. Ya, oh, iya ya, apa? Untuk itu saya sendiri di sini nggak bisa, kita nggak punya guru karena nggak boleh kita merasa pintar gitu. Iya, Atasnya gimana? Nah, ini yang tadi belum sampaikan. Kita punya konsultan dong. Punya konsultan, punya coach, punya. Punya coach, Iya. punya konsultan. Karena kalau kita sendiri selalu merasa baik dari Iya, dalam. betul. Jadi dari luar orang lain mau mapping, Orang lain. barulah kita tahu seperti apa. Itu dia pentingnya. Nah, Seorang Lionel Messi saja dia punya pelatih. Pemain bola yang sudah iya. handal. harus Jadi punya guru kalau semuanya. nggak tersesat. Kita jalan-jalan kemana lagi, Bu? Oke, kita mana ya? Jalan deh. Ya. Nah, ini kita ke aula, Mas. Ini Apa? ya, Aula. bangunan Eropa ya. Ya saya suka apa ya? Suka pilar-pilar gitu. Pilarnya. Kalau kecil tuh kelihatan gede gitu. Oh, iya. Memperbesar satu yang kecil ya. Jadi ini aula sekaligus kantor manajemen gitu. Sebenarnya gedung ini pisah dari pasien. Jadi kalau zona itu ini zona hijau. Oh iya. Jadi tadi itu ruang perawatan, yang depan ruang emergency, poli ya. Jadi ini sudah memang zonasinya direncanakan supaya tidak campur, sehingga alhamdulillah kemarin COVID kan kita juga alhamdulillah nggak ada klaster-klaster Oh, iya. Jadi, ya kita nggak bagus-bagus banget, yang penting bisa untuk kumpul Fungsionalnya ya. oke. Kemudian karena kita punya nilai kekeluargaan, kita ini manfaatkan untuk acara-acara kekeluargaan kita. Apa contohnya? Kalau hari Jumat pagi kita bersama khotmil Quran sama sholat duha bersama jamaah, terus lanjut ya kita istilahnya istighosah. Selamat tangan rutin setiap Rutin sama jam 6 perwakilan semua. Rutin. Ya ya, kakak Daf juga setiap Kamis. Gitu ya. Nah, ini bisa muat, kalau kita lebarkan sampai mentok itu kita buka pintunya 250 pakai kursi, kalau pakai alas 500 muat. Lesetan Semuanya gitu. lengkap. Ini bisa Gedungnya juga sudah luar bisa biasa. dua muka ya. Ini akali wong apa ya, pas-pasan, jadi supaya efektif, efisien. Multifungsi. Bisa untuk hanya satu block dikit Oke. hadap selatan, kalau banyak apa hadap kiblat ya. hadap sana. Yuk silakan Dr. Alfa, silakan, ini ruang kerja Oke, saya, apa minimalis, yang penting nyaman ya. Silakan duduk. Oke. Oke, baik. Iya. Bu. Gimana? Ini ruang Apa? kerja yang cukup nyaman ini. Tadi kita udah ngobrol banyak tentang perkembangan, kemudian rumah sakit. Nilai yang Ibu tanamkan kepada tim di karyawan ini bagaimana, Bu, sehingga sampai Oh iya, itu sekira itu juga kita nilai-nilai itu saya kira hampir semua institusi itu biasanya juga bersama ya. Kami di sini itu satu kejujuran tidak hanya tidak bohong, tapi kejujuran lebih luas lagi ya. Jujur hati yang dalam arti yang lebih luas lagi. Kita biasanya tanamkan juga situ dengan cara kita ada internalisasi budaya, kejujuran, kemudian kedisiplinan, disiplin ya. Disiplin itu ya bagaimana tepat pada waktunya, kemudian bagaimana dia juga tidak menjalankan sesuai dengan apa yang seharusnya. Kemudian amanah itu dia bisa dipercaya menjalankan tugasnya. Nah, yang terakhir ini mungkin yang membedakan mungkin Mawati dengan lainnya, kekeluargaan. Karena kita tahu kan ini saya mulai dari nol, dari saya pribadi, bahkan yang dulu ikut saya pertama sampai sekarang masih di staff saya. Sudah saya ikut jadi karyawan itu melebihi dari usia rumah sakit, karena dia mulai praktek pribadi saya 26, adanya sudah 26 tahun. Iya. Itu yang membuat kita hubungannya sudah hubungan antar keluarga. Nah, semua nilai-nilai ini saya tanamkan dengan prinsip kepemimpinan ala Ki Hajar Dewantara. Ing ngaso untuk rodo, ing madya mangun karso, untuk kurian dayani. Bagaimana kita sebagai pimpinan bisa diteladani. Ini yang berat ya. Konsep keteladanan itu tidak hanya pribadi, tapi juga keluarga. Bagaimana saya juga di depan mereka, anak saya, suami saya itu nampak betul saya, ibu saya, bapak saya, bagaimana saya berperilaku ke orang tua, bagaimana saya berperilaku itu sampai segitunya, karena kita memang kekeluargaan itu ya. Ngasos untuk mati mengukar saja juga tidak menjadi istilahnya hanya sebagai melihat atau sebagai mandor, tapi di situ saya mentor, jadi ikut saya terjun. Sampai akhirnya misalnya caranya aku kayak mana sih, gitu. Itu kasarnya seperti itu. Mati bangun karso, kita bersama-sama bekerja, tidak hanya sebagai mandor. Kemudian tutur dan dayanya kita bagaimana memberikan motivasi ke mereka, kemudian memberikan mereka ruang untuk berkarya.
gitu. Jadi Ngarso, Sutoto, Himatu Ngarso itu tadi. Sehingga itu yang kita juga nilai-nilai Jawa ya. Iya, iya. Kita semua tahu pastinya dengan mengelola rumah sakit dan klinik yang sebesar ini, kalau terus terang kami yang mungkin belum punya ini pastinya bingung gimana Apanya caranya. bingung? Gitu. Mungkin Ibu bisa menceritakan gimana membagi waktu dengan keluarga, bekerja, dan untuk pengembangan. Iya, artinya manajemen waktu ya. Nah, manajemen waktu. Di bagian dari sesuatu yang penting ya, manajemen waktu itu. Bagaimana saya dari awal sudah menyatakan bahwa saya itu utama adalah ibu rumah tangga dari dulu. Saya ceritanya seperti tadi itu. Nah, manajemen waktu itu kita sama sebetulnya punya waktu 24 jam semua. Bagaimana kita secara kualitas gitu. Tidak mentang-mentang kalau waktu banyak itu pasti bagus, belum tentu. Saya kalau memberi semangat kepada siapapun itu apa staf atau karyawan atau anak-anak saya sendiri atau siapa gitu, kita beri contoh. Banyak juga kok ibu rumah tangga yang juga dia bekerja atau kalau bisa dibilang karir, tapi anak-anaknya atau keluarganya juga keluarga yang baik, sakinah mawaddah warahmah gitu ya. Sedangkan ada juga ibu mohon maaf ya, ini hanya mungkin ya saya nggak memberikan contoh jeleknya enggak, tapi ada juga ibu rumah tangga yang notabene waktunya full ya, tidak harus kerja, tapi ternyata juga ada ketidakbaikan di dalam membina rumah tangganya, anaknya, mental seperti itu. Artinya bagaimana kualitas itu kualitasnya, kemudian timing yang mana kita sudah tahu bahwa gimana kita bisa menjalin komunikasi dengan baik. Kalau saya misalnya dari mulai awal tidur sudah diniati bahwa kita istirahat ya. Jadi istirahat itu ya harus yang enak, yang nyaman, yang cukup gitu ya. Jangan terlalu malam tidurnya. Jadi mau nggak mau misalnya 10 udah tidur gitu ya. Nanti jam 3 atau jam 4 atau jam setengah 4 ya kita mau ya kalau bisa sih ada sholat sebelum subuh atau saya itu pokoknya sebelum subuh namanya tahajud ya. Jadi walaupun mau subuh ya nggak apa-apa. Gitu. Artinya sudah punya niat seperti itu. Gitu. Setelah itu kita pagi itu kalau pagi sih lebih banyak untuk kita hubungan minallahnya ya. Kemudian juga bagaimana di pagi itu juga menata niat juga kan. Menata niat walaupun tidak nawa itu aja enggak gitu ya, kita pagi ini mau ngapain gitu ya. Paling enggak tuh malam sudah melek atau kemarinnya sudah melek, hari ini gitu ya. Agendanya Bismillah gitu ya, Bismillah semua terjalani dengan baik. Kemudian setelah itu keluarga masih ngumpul ya. Keluarga yang ngumpul ya kita usahakan bahwa kita kalau sholat tadi jamaah subuh di rumah ya, kalau yang belum bangun ditotok, walaupun sudah gede ditotok ya tentunya. Kemudian makan bersama pagi itu ya dalam rangka syukur, kemudian dia juga komunikasi gitu ya pagi. Setelah itu buyar hidup kemana-mana, terbang kemana-mana. Nah itu sudah tujuan sendiri. Nanti maghrib kita ketemu sebagai ini juga kita di situ sholat jamaah. Kemudian ada mungkin yang ngajinya belum ya silakan. Kalau enggak ya kita baca ceramah atau kita makan gitu. Itu sholat isya kita akan mau tidur ya. Itu untuk yang di dalam ya, kalau di dalam rumah. Kalau di luar rumah kegiatan kita ya membagi waktu untuk pekerjaan. Di pekerjaan kita harus sudah punya planning hari ini apa gitu kan. Sudah punya planning kita, walaupun memang tidak selalu sesuai dengan rencana, tapi berarti tidak itu sudah punya kegiatan yang terjadwal. Nah itu dari pagi ya bagaimana juga kalau sebagai direktur harus tahu pagi itu terjadi apa saja kan? Dengan morning report gitu ya. Kemudian juga kalau saya karena juga istilahnya juga harus ngecek bangunan ya, kadang juga harus keliling bangunan ya sesuai apa enggak gitu, kalau perlu bongkar gitu ya. Nah, kemudian setelah itu banyak sih kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan jadwal kerja. Kalau misalnya tuh ini kegiatan organisasi itu biasanya saya rencanakan di awal minggu gitu ya. Oh ya ini ada koordinasi ini kayak hari ini sebenarnya harus ke Surabaya. Tapi saya sudah bilang sama suami, sudah tahu anak, dan ada grup kan WA gampang sekarang ya. Itu anak saya tahu komunikasinya itu ya. Kemudian sampai jam berapa dan biasanya sama siapa gitu kan. Nanti itu untuk organisasi. Gitu. Nah organisasi kan juga dibagi organisasi yang apa gitu kan. Kita ya, kalau mengikuti semua kan ya nggak mungkin ya. Karena yang kita memang punya concern dan di situ memang kita bermanfaat ya. Kalau saya koordinasi itu sebanyak-banyaknya kita bermanfaat. Gitu. Sampai nanti Senin sampai Selasa dan sampai weekend. Nah weekend itu kita upayakan di situ. Kalau saya kalau hari Ahad pagi itu sama suami ke sawah. Ke sawah banyak sih yang bisa kita lakukan. Menyawah. Untuk kan kita tahu juga bahwa ternyata
putra ibu ini tiga-tiganya mengikuti jejak, Iya. otomatis ada nilai yang ditanamkan untuk dalam keluarga ini seperti apa? Oke, ya. Satu yang tadi saya jawab ya, kenapa tiga-tiganya itu kok ikuti jejak saya? Itu mungkin tidak lepas dari yang saya awal tadi sampaikan, bahwa saya dari mulai punya anak itu tidak pernah jauh. Yang kedua, kebetulan suami saya dinas di luar, jadi otomatis dia di rumah ya sama ibunya. Dan pekerjaan saya adalah pekerjaan yang bisa dilihat oleh anak-anak saya semua. Ya, kita pekerjaan kita kan, bahkan ketika saya kerja di rumah sakit orang pun dia pulang sekolah jam berapa 12 itu ya kerjakan PR sama sesama. Artinya dia di situlah dia melihat, kemudian bersosialisasi dengan lingkungan itu. Ya mungkin itu. Tapi saya tidak memaksakan. Kemudian mengenai nilai-nilai di rumah itu ya saya tetap paling utama adalah nilai keagamaan. Nilai agama yang kita nilai spiritual. Bagaimana Allah, bagaimana nas ya. Nas ya, antar keluarga itu asa dan asuh. Ya, yang tua mengasihi dan yang juga mengasuh, ya bagaimana kita sekali belajar mengasah gitu. Tidak selalu anak belajar rambutnya, ibu pun belajar sama anaknya. Gadget nggak tahu saya kan. Contohnya gitu ya. Suatu yang digitalisasi itu kan ya saya belajar sama anak. Apapun ya asuh dan ngasih gitu, saling kasih sayang. Memang kelihatannya teoritis, tapi itu sebetulnya tidak terlalu sulit kalau kita membiasakan dari kecil. Apa itu contohnya? Kalau kami misalnya habis lagi-lagi berawal dari sholat ya, misalnya habis sholat cium tangan gitu. Terus ketemu pulang ke rumah itu dari mana cium tangan. Mohon maaf, kami walaupun sudah gede-gede sudah berewokan masih cipika-cipiki. Iya, bukan lebay itu apa. Dari itu mulai dari kebiasaan menanamkan kedekatan. Yang kedua jadi diingat, karena saya laki-laki semua. Kenapa? BPE dulu misalnya, rokok misalnya kan kebau juga. Atau jadi itu juga selain kedekatan ya. Sampai sekarang udah punya istri ya masih cipika-cipiki gitu. Jadi itu satu nilai yang mungkin ya nggak orang kok melihatnya dari, tapi itu besar. Tidak mungkin ketika kita cium tangan suami saya ya, terus sama suami terus mohon maaf terus melawan, nggak mungkin. Apa artinya di itu, ada filosofinya. Saya patuh ya. Anak ke saya pasti, mas adik ke masnya cium tangan juga. Jadi saya yang kedua cium tangan masnya. Itu seperti itu. Kecil ya. Tapi itu kan penting nih. Iya. Tapi bermakna sehingga kedekatan batinnya, emosionalnya ini kuat sekali gitu ya. Tidak perlu yang aneh-aneh sih. Pesta-pesta kami jarang. Ulang tahun kadang-kadang masih lupa juga. Tidak selalu bahwa ulang tahun itu enggak. Tapi mungkin ulang tahun itu menanamkan juga kesederhanaan kita begini. Jangan bergaya hidup yang tidak sewajarnya di depan juga karyawan dan staf. Makanya saya tinggal di rumah sakit, mereka tahu seperti apa. Yang saya makan, mereka juga makan sama. Saya makan pecel ya makan semua sih. Jadi kayak ulang tahun misalnya, saya nggak mau, mohon maaf ya di sini dulu di awal-awal itu saya ulang tahun tuh dikasih, saya bukan menolak, tetapi artinya bagaimana saya menanamkan kebersamaan. Sehingga waktu itu saya adakan COVID lah yang membatasi itu ya. Sebelumnya sudah ada budaya siapa yang ulang tahun, siapapun mau direktur sampai siapapun, anggarannya 100.000 atau berapa. Bila kue kecil tak itu kita rayakan bersama 1 bulan sekali. Yang Juni di bulan Juni ya, situ kita doakan bersama. Jadi kita sambil ngaji juga. Saya pun juga sama. Dan saya juga mohon untuk tidak memberi hadiah apa-apa. Bukan saya sombong, enggak. Nanti kalau misalnya terjadi, ini buat ulang tahun dikasih hadiah, kemudian malah enggak menanamkan hal yang enggak ada. Di sini tidak ada, saya tidak ada ulang tahun hadiah enggak ada. Jadi selain nilai-nilai yang bersifat beliau nanas, kita di keluarga juga bagaimana wajib juga belum nawanya. Bagaimana itu yang wajib ya harus dikerjakan. Jadi kalau selama itu di rumah saya, walaupun dia punya istri, ya saya ketok ketika sholat. Itu jadinya. Kemudian juga bagaimana juga kita membiasakan hal yang dibiasakan. Kita punya juga guru, ya kita mendatangkan istilahnya guru ngaji atau ustadz atau apa ya. Itu minimal 1 bulan sekali. Ngaji hanya untuk keluarga. Ngaji yang harian lah, bukan masalah berat-berat, enggak membahas negara, enggak membahas negara kecil saya, negara kecil keluarga. Hanya ada bapak, ibu, anak, mbah, sama cucu masih kecil ya, ponakan gitu ada. Itu kita mendatangkan guru, kemudian kita materi yang kita mau apa, kemudian kita menanyakan hal yang memang kita kesalahannya seperti apa. Bisa khusus saya panggil. Luar biasa. Hari ini lengkap sekali ketika kita ngobrol dengan sosok Ibu Sifati ini.
lengkap dari mulai perjalanan masih kecil sampai Udah besar. besar dan mau punya cucu sudah Sudah punya. sudah punya Satu mau dua ini mau ya. dua. Meli, Nah, Lincah. itulah lengkap sekali di obrolan kita, semoga menjadi inspirasi yang cukup banyak. Terima kasih Bu Suwati. Sama-sama. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin. Saya juga mohon maaf ini sebelum tutup, Oke. apa yang saya sampaikan sekedar sharing ya, bahwa kalau yang baik bisa dimanfaatkan ya, bermanfaat maksud saya. Kalau ada yang tidak baik saya mohon maaf karena keterbatasan saya sebagai manusia biasa. Itu Sama-sama, mungkin yang saya sampaikan, dan sukses itu adalah subjektif ya, dari sudut pandang mana kita melihat. Saya kira semua orang sukses kok. Oke. Terakhir Ibu, sebelum menutup, kiat sukses yang mungkin Ibu bisa sampaikan kepada anak muda sekarang atau kita sejawat sekalian yang masih muda juga, bagaimana kita punya prinsip yang sekeren Ibu? Karena biasa aja lah. Kalau saya tadi ya sharing lagi bahwa kita semua harus punya tujuan hidup ya, atau kalau bahasanya visi gitu ya, visi kita, bukan visi yang gede-gede ya, visi kita, tujuan hidup kita apa gitu ya. Nah, ketika kita mau menjalani apa, itu punya niat yang tidak boleh jauh atau bertentangan atau harus sesuai dengan visi ya. Misalnya niat mau mengerjakan apa, ya harus dengan visinya. Visinya pasti visi kebaikan ya. Setelah itu harus punya manajemen kalbu ya. Bagaimana hati itu memiliki perasaan, morality, dan seterusnya itu yang nantinya akan memberikan latar belakang apa background ketika kita menghadapi apapun itu kan pikiran yang bekerja. Tapi kalau ini tanpa ada background internalisasi sesuatu yang bersifat kebaikan di dalam hati nurani kita atau manajemen kalbu kita, kalbu itu kan anukan baik tidak, bisa membedakan baik tidak, benar salah dan seterusnya. Itu menjadi backgroundnya ketika kita memutuskan sesuatu dengan akal kita, sehingga perilaku kita itu selalu dituntun oleh bagaimana manajemen kalbu kita, gitu kan. Tuh. Yang ketiga ya manajemen waktu, seperti tadi, bagaimana kita 24 jam diberi waktu yang sama, kita bisa memanfaatkan sesuai dengan apa yang seharusnya. Tuh, tidak hanya masalah panjang pendeknya atau waktu lama atau sebentarnya, tapi kualitas waktu yang kita. Memang tidak selalu sempurna, tapi bagaimana kita prinsipnya hari ini lebih baik dari kemarin dan besok lebih baik dari hari ini. Saya pun juga begitu, tidak ada sebenarnya totally out. Hanya itu aja prinsipnya. Dan yang terakhir juga bahwa sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi manusia. Kalau tidak bermanfaat, ya jangan ganggulah gitu. Kalau tidak bisa memberi, ya jangan terus memberikan menyakiti gitu ya. Jadi ini yang terus jangan maksudnya gini, terlalu baper itu apa ya Pak? Maksudnya kalau dalam menjalani cita-cita atau apa yang sudah ditetapkan itu, jangan dikira tuh jalan itu mulus. Enggak. Tapi kalau kita sudah punya prinsip bahwa kita tujuan hidup seperti ini, dan ini kebaikan, dan ini saya punya guru, dan ini, maka apapun yang lewat itu adalah sesuatu yang apa yang menghalangi lewat saja. Yang terakhir juga bahwa terakhir berapa kali tadi ya? Itu bahwa kalau saya sendiri itu sangat pede ketika saya merasa mulai pagi itu sudah dekat sama Allah gitu. Makanya dari tadi pagi saya sedekat mungkin dengan Allah gitu. Juga ketika saya menatap matahari berjalan mengarungi bumi ini ya, saya sudah bukan sombong tapi merasa saya sudah minta izin sama yang di atas gitu ya. Nah bagi saya tuh amalan-amalan itu yang membuat saya jadi pede, tetapi tidak berarti overconfident juga nggak boleh. Tapi kalau misalnya ada tantangan, selalu mencari dari sisi positifnya. Orang baik buruk itu isinya dunia. Tapi kita kan punya satu pegangan. Ya sudahlah, memang ada gitu ya begitu. Kita punya tujuan. Mengelola rumah sakit juga begitu. Punya tujuan nggak rumah sakit punya? Sudah sesuai nggak? Orang lain bagi saya dimanapun kita itu jangan sampai punya maksud tidak terhadap siapapun. Misalnya bagaimana kita dalam arti kompetisi ya, kompetitor misalnya. Saya tidak pernah menganggap kompetitor itu jelek. Bagaimana kita jangan memadamkan cahaya orang lain, tapi buatlah lebih bersinar dari kita. Jangan kita untuk tumbuh terus menginjak lainnya. Nah itu, jadi itu saya tanamkan dari awal. Jangan pernah ngerasani teman sejawat. Jangan pernah ngerasani rumah sakit lain. Karena kalau kita ngerasani itulah kita. Itu yang kalau di ID itu masalah itu kalau misalnya teman sejawat juga. Kalau misalnya ada yang cerita pasien kan, misalnya pasien mancing-mancing, sudahlah senyum. Itu sudah senyum. Karena kita pun juga insan yang sama. Insan rumah sakitan, profesi yang ya bisa dikatakan profesi yang kompleks. Mungkin itu
Matur suwun, Ya, Dokter maaf sekali lagi, mohon maaf. Buati Wilujeng. Tutur Terima kata kasih. saya mungkin ada yang kurang berkenan. Perilaku saya semuanya Sami-sami. semata-mata saya ingin sharing. Ya. Kalau ada kebaikan itu adalah kebaikan dari Allah. Terima kasih. Cukup sekian, Sobat ID Mojokerto. Masih bersama di podcast ID Mojokerto di media Dr. Majapahit. Sampai ketemu di lain kesempatan.